Halo teman-teman, ketemu lagi. Mari kita wujudkan salah satu tujuan Undang-Undang Dasar, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara sama-sama belajar tentang arsitektur di channel ini. Udah lama banget saya nggak buat video, udah sekitar 2 bulan. Itu karena saya sibuk banget ngerjain hal yang lain. Saya itu cuma punya waktu Sabtu dan Minggu. Selain itu saya kerja dari hari Senin sampai Jumat itu saya kerja. Lalu di hari Sabtu dan Minggu itu saya pakai untuk ngerjain hal yang lain selain bikin video. Saya lagi ada kerjaan yang lain, jadi eh saya nggak ada waktu gitu untuk bikin video. Dan sekarang saya baru punya waktu. Oke, langsung aja di video kali ini kita akan membahas sebuah material WPC dari Duma. Kalian pasti ada sebagian yang sudah pernah dengar, cuman ada juga pasti yang belum pernah dengar. Karena material ini bukan material yang baru, juga bukan material yang sudah lama ada di pasaran gitu. Jadi seperti apa sosok dari material WPC dari Duma ini? Mari kita bahas aja. Let's go. Oke teman-teman, Duma kirimin banyak banget sampel yang mereka punya. Dan terima kasih untuk Duma sudah mensupport channel ini dengan cara mengirimkan sampel kepada saya. Tuh lihat ya, dia kirim banyak banget dari sini sampai sini sampai sini. Itu semuanya dikirim dari Duma. Nah, untuk pembahasan material WPC dari Duma ini akan kita jadikan 3 part biar videonya itu nggak kepanjangan, biar kalian juga nggak bosen nontonnya. Dan untuk sementara di part pertama kita akan bahas material WPC Duma yang di sebelah sini. Yang di sebelah sini itu nanti kita bahas di part selanjutnya. Nah, jadi apa sih material WPC itu? Jadi WPC itu akronim dari Wood Plastic Composite. Jadi dia ini tersusun dari material kayu, plastik yang diikat dengan lem. Jadilah seperti ini. Dan perlu kalian ingat bahwa kayu yang dipakai oleh Duma ini adalah kayu dari kayu-kayu bekas, serutan kayu itu yang udah nggak dipakai. Dan mereka kumpulin lalu mereka buat produk seperti ini gitu. Jadi tidak merusak lingkungan, mereka tidak menebang kayu yang ada di hutan. Oke, di part 1 ini kita akan bahas WPC yang dipasang hanya untuk di dinding dan di ceiling aja. Di part 1 ini ada yang pertama itu nama profilnya ini modern 150, tampilannya seperti ini. Dia ada bolong-bolongnya di sini dan tebalnya segini. Lalu yang kedua itu ada profil namanya Neo Modern Tempo 150. Neo Modern Tempo 150 itu yang ini. Kayak gini, dia ada kotak-kotaknya gini, terus di sini ada lubang-lubang itu, dan warnanya nggak hanya ini aja. Yang ketiga itu ada profil dengan nama Contemporaun 15x20 x 156. Bentuknya kayak gini, dia melingkar gitu di sini. Kalau dilihat dari samping kayak gini, dia ada bolong-bolongannya, dan di belakangnya ini ada kotak-kotak gitu. Dan warnanya nggak hanya ini. Lalu yang terakhir itu ada profil dengan nama Contempo Fluted 18x25 x 200. Modelnya kayak gini ya. Dan dari samping kayak gini dia. Dan jika kalian ingin tahu semua nama profil yang dipakai untuk ceiling dan untuk dinding, itu kalian bisa buka langsung aja di websitenya Duma. Itu nanti saya akan cantumin linknya di deskripsi, oke?
Jadi ada beberapa profil yang belum kita tampilkan di sini. Ini kan baru 4. Masih ada sisanya yang lain di websitenya dia. Kalian bisa lihat aja sendiri di sana. Oke, selanjutnya kita akan bahas spesifikasi dan berapa harga dari 4 profil yang kita bahas di part 1 ini. Yang pertama itu ada modern 150. Yang ini modern 150 itu bisa dipasang sebagai plafon, juga bisa dipasang sebagai pelapis dinding. Dia punya lebar efektif 15 cm. Lebar efektif itu dari sini sampai sini. Jadi yang ini dan yang ini itu nggak dihitung. Dan ini kan anggap aja warnanya sama ya. Kalau misalnya digabung itu kayak gini caranya. Jadi kayak gini lah kira-kira kalau misalnya kalian mau sambungin 2 profil ini. Anggap aja yang ini warnanya sama kayak gini. Dia bagian sini depan itu kayak gini, lalu di bagian belakang itu kayak gini. Dia nggak ada celah di sininya. Jadi kalau misalnya jadiin plafon, dia bakal rata semuanya seperti ini gitu ya. Dan itu lebar efektifnya 15 cm. Lalu panjangnya itu Duma menyediakan 2 pilihan. Pertama ada panjang 3 meter. Jadi ini panjangnya itu 3 meter. Dan yang kedua itu ada panjang 5 meter. Untuk tebalnya tebalnya yang di sini itu 8 mm. Lalu di dalam satu box itu isinya ada 10 lonjor. Pilihan warnanya itu ada B2, BT, C2, E, BC, WG dan BW. Untuk yang saya pegang ini warnanya yang ini BT warnanya kayak gini BT. Lalu yang warna E itu kayak gini warnanya. Dan harganya ini di range 1.100.000 per kotak sampai dengan 1.500.000 per kotak. Dan yang kedua itu ada Neo Modern Tempo 150. Itu yang ini Neo Modern Tempo 150. Ini bisa dipasang sebagai plafon dan bisa dipasang sebagai pelapis dinding juga. Dia punya lebar efektif 15 cm sama kayak yang tadi. Panjangnya dia ada di 3 meter dan ada di 5 meter. Lalu tebalnya dia 8,3 mm. Yang ini 8,3 mm. Dalam satu box itu isinya ada 10 lonjor. Dan pilihan warnanya itu ada BT, C2, BC, WG, dan BW. Dan yang ini yang saya pegang itu warnanya WG. Ini WG kayak gini. Kalau disambungin itu bakal kayak gini nih tampilannya, mana ya. Nah dia jadi kayak gini tampilannya kalau sudah disambungkan. Nah bagian yang kita expose itu bagian yang sininya. Kalau bagian yang sininya ya terserah sih, kalian mau expose yang bagian sininya juga boleh gitu. Misalkan ini plafon kan, ini yang diekspos ininya gitu. Cuma kalau diekspos bagian sininya ini ritmenya beda gitu loh. Antara ini kan satu gitu, tiba-tiba ini 2 gitu ritmenya, terus satu di sini ada 2 lagi gitu, ritmenya beda gitu. Beda dengan kalau misal kalian expose yang bagian sini gitu, jadi plafon gitu kan, begini kan jadi plafon. Nah ini sama gitu, dia sama-sama rata gitu, jadi ya bagus, lebih rapi aja, kelihatan rapi gitu. Dan yang ketiga itu ada profil dengan nama Contemporary 15x20 x 156. Untuk Contemporary itu yang ini dia nih, udah saya bilang tadi kan di sini ada kayak semacam lingkaran gitu, undakan-undakan, melengkung gitu, setengah lingkaran, dan di belakangnya itu rata tapi nggak rata-rata amat sih, dia ada masih gerenjelan dikit di sini, dan di bagian sini itu ada lubangnya. Lalu kalau kalian mau sambungin jadi satu, nah tinggal gini aja sambungin nih.
disambungin jadi satu, jadinya seperti ini. Bagian yang diekspos adalah bagian yang ini. Untuk spesifikasinya, Contempo Round ini dia lebar efektifnya 15,6 cm. 15,6 cm itu dari sini sampai ke sini. Dan untuk ketebalannya itu di angka 15 mm ketebalannya yang ini. Untuk panjangnya, yang panjang yang ini, yang dari sini ke sini, ini sebenarnya panjang nih, cuman karena ini sampel jadi dipotong jadi segini gitu. Ini sebenarnya masih ada terusannya lagi, itu ada yang 3 meter, ada yang 5 meter, dan dalam satu kotak, satu box itu isinya 5 lonjor. Pilihan warnanya itu ada BT, C2, BC, WG, dan BW. Yang saya pegang ini BW 1 dan yang ini C2. Untuk harganya itu berkisar di angka 1 juta sampai 2 juta rupiah per kotak. Yang terakhir ini namanya Contempo Fluted 18x25x200. Untuk profil ini itu bisa dipasang di plafon, juga bisa dipasang sebagai pelapis dinding, sama kayak yang tadi, semuanya sama gitu ya. Lalu lebar efektifnya itu 20 cm. Dan kalau kalian gabungin antara profil yang satu dan profil yang lain itu jadinya begini nih. Kalau udah disambungin tampilannya seperti ini, sambungannya nggak kelihatan. Dan lebar efektifnya itu 20 cm, jadi dari sini sampai ke sini 20 cm. Panjangnya ada yang 3 meter, ada yang 5 meter, tebalnya 18,2 mm. Dalam satu box itu isinya ada 5 lonjor. Pilihan warnanya ada BT, C2, BC, WG, dan BW. Dan yang saya pegang ini C2. Untuk harganya itu di range 1,1 juta per kotak sampai dengan 1,5 juta per kotak. Oke, selanjutnya kita akan bahas keunggulan dari WPC yang ada di depan kalian ini. Yang pertama, dia itu tampilan layaknya kayu asli. Keunggulannya ini hampir mirip kayak kayu asli gitu ya, cuman nggak terlalu mirip gitu, masih ada looks kayak plastik. Kalau kalian lihat deket banget gitu. Kayak ini misalnya nih ya, dia kayunya itu agak-agak glossy kayak plastik. Tapi jangan khawatir kalau misalnya dari jauh nggak kelihatan kayak plastik, tenang aja. Dia akan mirip seperti kayu. Lalu yang kedua keunggulannya yaitu dia ini tahan air. Jadi kalau misalnya ini kalian jadiin plafon gitu ya, terus atap kalian itu bocor gitu, tampias dikit-dikit, itu nggak masalah guys, kecuali kalau ini kalian rendam di air selama sebulan gitu mungkin rusak mungkin, karena tetap aja di dalamnya ini ada kandungan kayu dan dia masih ada pori-porinya di sini. Kayak ini di sini nih di bagian potongannya itu pori-porinya masih kelihatan jelas. Kalau kalian rendam pakai air ya pasti rusak gitu ya. Kalau cuman kena percikan-percikan air dari tampias atap yang bocor gitu, itu oke, nggak masalah gitu, nggak bakal bikin plafon kalian rusak. Beda kalau kayak gipsum atau triplek. Kalau kayak gipsum itu kena percikan air aja dia langsung jamuran, dia langsung berwarna hitam, dan lama kelamaan gipsumnya bisa rusak gitu. Sama kayak triplek juga kayak gitu juga, dia kena percikan air itu langsung jamuran. Nanti saya tunjukin aja contoh-contoh ketika triplek dan gipsum itu kena percikan air. Lalu yang ketiga, dia ini
tahan terhadap rayap, karena di dalam kandungan WPC-nya ini nggak murni 100% kayu, ada campuran plastiknya. Jadi rayap nggak akan doyan makan plastik, mulutnya pasti akan berasa pahit, nggak tahu ya kalau itu mah. Kayaknya sih iya, kayaknya bakal nggak enak gitu rasanya kalau dimakan sama rayap. Jangan tanya saya, karena saya bukan rayap. Lalu yang keempat, dia kuat, kokoh, dan tahan lama. Nih kuat banget nih, apalagi yang ini keras deh. Oh, aduh sakit tangan gue. Ini keras. Beda dengan gypsum atau triplek atau GRC papan semen. Itu masih kuat ini gitu. Kalau dijadiin plafon. Lalu yang kelima, keunggulannya yaitu dia ramah lingkungan. Kenapa bisa dibilang ramah lingkungan? Karena dia pakai material kayu yang sudah tidak terpakai. Jadi makanya dibilang ramah terhadap lingkungan. Lalu yang keenam, dia ini untuk memasang ini, cara memperlakukannya itu sama kayak kayu asli gitu ya. Kayak misalnya kita kalau mau pasang plafon triplek, itu kan kita kalau mau motong digergaji. Nah, ini bisa juga digergaji gitu, sama kayak triplek gitu perlakuannya, cara pasangnya. Bisa dipaku juga, bisa disekrup juga, dia rasanya feel-nya akan sama. Lalu yang ketujuh, dia ekonomis. Yang kedelapan, dia bisa di finishing dengan material lain. Kayak contohnya misal yang ini itu kalian mau di finishing dengan clear coat. Jadi biar dia itu glossy, itu bisa di clear dengan alat namanya kompresor. Kalian semprot nanti bisa nempel dengan baik gitu. Tapi kalau misalnya nggak di finishing juga dengan material lain, itu oke aja, nggak apa-apa. Karena memang looks-nya ini udah rapi gitu, udah bersih. Jadi nggak di finishing juga nggak masalah. Oke teman-teman, bahasan kita tentang WPC dari Duma ini cukup sekian, sampai di sini aja dulu. Nanti kita lanjutin ke part selanjutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you.